kita udah coba rangkum beberapa poin yang mesti my friends perhatikan dan kira-kira imbasnya akan seperti apa. Kita bahas poin pertama terkait serangan Amerika Serikat terhadap Iran ya. Jadi kalau misalnya my friends perhatiin waktu kemarin kita libur, Amerika Serikat itu melakukan penyerangan terhadap nuklir ya, tempat operasi nuklirnya untuk Iran. Dan kalau misalnya my friends perhatikan, di situ dari si Amerika Serikat memberikan berbagai macam informasi bahwa mereka telah berhasil melakukan penyerangan dan juga ada beberapa kali rudal yang ibarat ditembakkan ke sana. Tapi baik lagi yang kita mau lihat imbasnya kira-kira akan seperti apa. Karena berita ini kan sudah terjadi, kita mau tahu nih kira-kira impact-nya akan seperti apa ke depannya. Yang pertama, ada beberapa hal yang menarik untuk my friends perhatiin. Yang pertama ini datang dari, ini sebenarnya dari Al Jazeera ya. Jadi saya langsung lompat aja, kira-kira imbasnya akan seperti apa dari penyerangan Amerika Serikat ini. Yang pertama, kalau misalnya dilihat dari penyerangan yang terjadi pada hari Minggu kemarin, di sini disebutkan bahwa tanda kutip ya, ini kalau misalnya kita lihat, oh maaf, belum saya tampilkan ya. Sebentar. Saya pikir sudah saya tampilkan, maaf. Jadi kalau misalnya my friends perhatikan dari tampilan di sini disebutkan bahwa setelah diserang sama Amerika Serikat, bisa dikatakan fasilitas nuklirnya Iran itu tidak terjadi ibaratnya kehancuran yang luar biasa lah ibaratnya. Bahkan masih berjalan dengan normal dan mereka menyebutkan bahwa beberapa waktu sebelumnya mereka tuh sudah mulai memindahkan beberapa yang berhubungan dengan fasilitas tersebut sehingga efek dari penyerangan tersebut itu bisa dikatakan dampaknya itu sangat minimal sekali. Jadi kalau misalnya dilihat dari sini, kan kemarin itu diserang ada 3 nuclear sites ya yang diserang ya, dan ini kalau misalnya dilihat nggak ada damage yang sifatnya tuh signifikan, karena logikanya gini my friends, kalau sampai nuclear site itu yang diserang, otomatis pasti kan radiasinya pasti udah kacau banget lah ibaratnya ya, udah pasti ke penyebaran akan luar biasa sekali. Ini kemarin bisa dikatakan tidak ada suatu hal yang sifatnya signifikan lah, itulah statement dari pihak Iran. Dan pihak dari Amerika Serikat mereka hanya bilang bahwa ya mereka sudah berhasil menyerang, ya emang nggak bohong juga, mereka sudah berhasil menyerang, tapi sejauh ini imbasnya dari sisi fasilitas nuklir tersebut bisa dikatakan dampaknya masih tergolong minimal. Terus nextnya, pertanyaan dari banyak media terhadap Donald Trump adalah apakah ada kemungkinan dari sisi Amerika Serikat itu mendorong adanya perubahan rezim di Iran gitu ya, ibaratnya berarti kan mau menggulingkan pemimpin Iran saat ini. Nah, memang saat ini tidak ada jawaban yang clear dari sisi Donald Trump, tapi yang jelas baik lagi ya, Donald Trump itu kan bisa berubah kapanpun ya my friends. Kalau seandainya tidak ada dorongan untuk ke arah sana, ibaratnya tidak ada ibarat tekanan untuk bisa mengganti pemimpin di Iran, seharusnya penyerangan Amerika Serikat kemarin itu bisa dikatakan sudah peak-nya lah. Jadi kan kita mau tahu ya, ini kira-kira masih terus memanas atau tidak gitu ibaratnya. Kalau seandainya tidak ada dorongan ke arah sana, tidak ada dorongan perubahan rezim dari Amerika Serikat, kita bisa bilang bahwa penyerangan kemarin Amerika Serikat tersebut itu sudah mencapai peak-nya. Ya, ini adalah skenario tanda kutip terbaik lah kalau kita boleh bilang. Karena apa? Karena udah dibales sama Amerika Serikat, Iran dengan udah nggak ada hal yang perlu dilawan lagi karena toh pun dampaknya minimal. Dari Amerika Serikat pun juga nggak ada dorongan untuk perubahan rezim, yaitu artinya sudah peak. Tapi kalau seandainya ini berlanjut, ya berarti ceritanya lebih panjang lagi nih my friends. Poin berikutnya yang mau kita bahas di sini adalah kalau misalnya my friends lihat ya dari keadaan ini, sebentar ya mana nih? Oke, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah kemarin dari sisi parlemennya Iran itu bilang bahwa oh ini kalau keadaan seperti ini Selat Hormuz ini harusnya ditutup aja udah clear dah. Jadi akhirnya perdagangan yang berhubungan dengan semua komoditas yang melewati Selat Hormuz itu akan terganggu, itu sudah pasti. Tapi baik lagi ini baru sisi dari sisi parlemennya, belum ada keputusan final. Pertanyaannya adalah kalau sampai ditutup impact-nya akan seperti apa? Impact-nya akan luar biasa besar sekali my friends. Harga komoditas seperti minyak, gas dan yang lainnya pasti akan mengalami kenaikan secara signifikan dan sudah pasti akan mengganggu arus lalu lintas transportasi. Ketersediaan kapal juga pasti akan terganggu. Jadi ini impact-nya akan sangat besar sekali. Nah, pertanyaannya adalah mungkin nggak Iran itu menutup gitu loh Selat Hormuz? Logikanya. Ya kalau sampai ditutup Selat Hormuz ya pasti akan dampaknya akan besar banget. Buat siapa? Ekonominya, buat Iran sendiri. Karena kan memang dari situ kan ekonomi mereka lewat sana juga. Dan ini juga akan berhubungan dengan Cina juga.
Karena Cina itu banyak ambil minyak dari Iran dan akan melewati selat, dan selalu selama ini tuh melewati Selat Hormuz. Jadi kalau ditutup, imbasnya akan besar dari sisi pergerakan harga komoditas, minyak dan gas terutama, terus juga akan terdampak juga arus lalu lintas, transportasi, logistik, itu pasti akan kena karena Selat Hormuz ini megang kurang lebih sekitar 20% ya arus lalu lintas secara global, dan sudah pasti ketersediaan kapal itu pasti akan terganggu, di mana ini pasti akan mendorong suplai kapal yang berkurang dan akan men-trigger kenaikan harga sewa kapal dalam waktu dekat ini bisa luar biasa kalau sampai ini terjadi. Nah, kalau dilihat dari respon saat ini, sejauh ini dari sisi pihak Amerika Serikat udah bilang bahwa dia hubungin Cina, coba deh kamu ibaratnya ngomong, jangan sampai ditutup nih, karena imbasnya ke kamu juga nih, imbasnya gitu loh. Jadi sudah ada mulai pembicaraan ke arah sana. Nah, jadi dari semua hal yang sudah terjadi selama Sabtu Minggu ini, my friends, kita mau lihat nih pembukaan harga minyak ini seperti apa. Apakah harga minyak ini seperti yang diramalkan banyak orang ketika berita serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini akan terjadi atau tidak? Karena kalau baik lagi, kalau kita baca berita ya, itu tanda kutip ramalan, wah ini bisa langsung ke 100 nih, wah pembukaan hari Senin bisa luar biasa naik signifikan. Sejauh ini, saya ngomong sejauh ini ya, my friend, sejauh ini harga minyak mentah untuk crude oil WTI memang mengalami kenaikan, tapi kenaikannya tidak seperti sesignifikan yang diekspektasikan banyak orang, ya. Jadi pagi hari ini sempat naik tadi di kisaran 77 ya, my friends, untuk crude oil WTI-nya, tapi pagi hari ini kejadian seperti beberapa waktu lalu ya, naik signifikan tiba-tiba mengalami penurunan dan tidak melanjutkan kenaikan lagi. Sejauh ini masih stabil lah ya, di angka saat ini. Nah, pertanyaan berikutnya adalah dengan keadaan semua, kira-kira imbasnya akan seperti apa nih ke indeks global, ke IHSG, kira-kira akan seperti apa? Kita akan lihat dulu dari sisi indeks global. Kalau my friends lihat, yang cukup agak menarik ya, kalau misalnya saya boleh bilang, indeks di Israel itu kemarin dibuka justru malah mengalami kenaikan, my friends. Jadi kalau my friends lihat di sini, Tel Aviv Index, Tel Aviv 35 Index itu mengalami kenaikan justru malah 1,53%. Tapi beberapa indeks Asia kalau kita lihat di pagi hari ini dibuka melemah, tapi pelemahan itu tidak mengalami pelemahan yang secara signifikan. Jadi kalau kita mau lihat respon keadaan itu akan lebih parah atau tidak, biasanya pasar itu bisa kasih lihat imbas itu akan seperti apa. Nah, ini sejauh ini kalau kita lihat kayak Nikkei, terus juga di Korea Selatan, Kospi Index itu tidak ada penurunan yang sampai 2%, 3%, atau bahkan yang sifatnya sangat signifikan. Sejauh ini tanda kutip tergolong kondusif. Pertanyaan berikutnya lagi adalah, kira-kira gimana nanti IHSG? Hal pertama yang mungkin kita mesti lihat tuh salah satunya adalah dari sisi pergerakan nilai kurs, my friends. Jadi sejak tensi geopolitik ini terus mengalami peningkatan, kita bisa lihat bahwa nilai tukar rupiah ini terus mengalami pelemahan ya. Dari sempat mulai stabil di 16.2 sampai 16.3, sekarang sudah mulai beranjak ke 16.4 nih stabilnya nih. Tapi sejauh ini memang belum tergolong signifikan, tapi indikasi mengalami pelemahan. Nah, kalau dilihat dari keadaan ini ada dua sebenarnya skenario yang mungkin sangat terjadi. Pertama, kalau seandainya geopolitik di di Iran sama Israel ini sudah mencapai peaknya, ini berarti harusnya akan positif ya. Karena apa? Karena semuanya sudah price in, harusnya ketegangan ini akan segera mereda. Ini kalau skenario yang pertama, tadi seperti saya bilang, saya sudah jelasin detail-detailnya. Tapi kalau ternyata misalnya dari sisi Amerika Serikat memberikan statement bahwa oh ini tetap nih harus ada perubahan rezim nih di Iran, atau mungkin Selat Hormuz ditutup, ini yang mungkin akan lebih panjang nih my friends. Ini secara fundamental tidak akan bagus, dan ini imbasnya akan sangat negatif buat indeks dan mayoritas saham-saham di IHSG juga. Jadi ini harus diperhatikan secara seksama. Rupiah akan sangat mungkin sekali mengalami kenaikan secara signifikan, harga minyak juga mungkin sekali sangat mengalami kenaikan secara signifikan, dan imbasnya tidak akan bagus dalam jangka pendek. Jadi ada dua potensi skenario yang kalau kita lihat. Hal yang pertama, kalau memang sudah peak, harusnya sudah positif. Kalau yang kedua yang terjadi, ya berarti akan terjadi volatilitas yang sangat tinggi sekali dalam jangka pendek. Itu dari sisi global ya. Nah, nextnya kemarin juga ada berita beberapa hari yang lalu dari sisi Danantara yang melakukan penandatanganan MOU dengan pihak Rusia atau Russian Direct Investment Fund atau RDIF, di mana mereka mencapai kesepakatan untuk mendirikan dana investasi bersama dengan nilai mencapai 2 miliar euro atau sekitar 37,8 triliun rupiah. Jadi ini baik lagi kalau boleh dikatakan Danantara ini cukup agresif tanda kutip ya, dan ini bahasa akan sangat positif banget nih my friends buat perkembangan Indonesia ke depannya. Nah, kalau kita langsung cek aja nih dari dana tersebut nih,
fokusnya mau kemana sih? Di sini disebutkan bahwa dari pihak Danantara menjelaskan bahwa dana bersama ini akan difokuskan pada berbagai sektor strategis seperti energi baru terbarukan, kecerdasan buatan atau AI, infrastruktur digital, dan pengembangan mineral kritis. Jadi kalau my friends lihat, kira-kira nih kalau sampai ini berlanjut, tema di semester kedua sangat mungkin sekali erat ya ini dari beberapa sektor ini. Karena kalau kita lihat Danantara pun juga bilang sektor-sektor tadi yang saya sebutkan juga menjadi salah satu menjadi beberapa sektor yang diutamakan juga nih ketika Danantara dibentuk my friends. Dan kalau dilihat minat salah satu investor strategis lah ya kalau kita boleh bilang dari Rusia, fokusnya juga ke beberapa sektor yang sering banget kita bahas, energi baru terbarukan, kecerdasan buatan atau AI, infrastruktur digital, dan juga pengembangan mineral kritis. Nah, beberapa sektor ini saham-sahamnya pasti akan terkorelasi, tapi baik lagi, sebelum kita bilang, wah ini pasti langsung naik nih, kita mau lihat dulu nih kira-kira imbasnya akan seperti apa, next-nya